Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, adalah kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, pasar tradisional menjadi pusat interaksi sosial sekaligus tempat perputaran ekonomi yang vital. Di kota ini terdapat dua pasar utama yang menjadi denyut kehidupan masyarakat di kota Ambon, yaitu Pasar Baru dan Pasar Lama, atau yang sering disebut Pasar Mardika. Pasar Mardika telah lebih beroperasi selama 40 tahun. Pasar ini memainkan peran penting sebagai pusat aktivitas ekonomi bagi penduduk kota Ambon. Terletak di utara kota, dekat dengan pelabuhan, alun-alun, dan kantor pemerintahan, Pasar Mardika menjadi tempat bagi warga untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, pasar ini mengalami revitalisasi untuk meningkatkan fasilitas dan layanan bagi pedagang serta pengunjung. Pemerintah setempat telah membangun kembali pasar dengan konsep tradisional modern. Revitalisasi ini bertujuan untuk menjadikan Pasar Mardika sebagai ikon baru bagi kota Ambon dan wilayah Maluku, serta sebagai sarana perdagangan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Pasar Baru dan Pasar Lama memiliki karakter yang berbeda. Mewakili modernitas dan tradisi, Pasar Baru menawarkan fasilitas yang lebih tertata dan modern, sementara Pasar Lama adalah cerminan suasana tradisional yang sudah bertahan sejak puluhan tahun. Namun, di balik perbedaan ini, ada cerita tentang tantangan, peluang, dan perubahan yang dirasakan langsung oleh mereka yang bergantung pada kedua pasar ini. Untuk itu, mari kita mendengarkan pendapat dari para pedagang yang ada di pasar ini. Pertama jualan itu di luar atau di dalam, Pak? Pertama jualan kalau pagi dari jam 6 sampai jam 8. Di dalam atau di luar? Di luar. Di luar, lalu masuk ke dalam? Masuk ke dalam. Lalu kalau jualan di dalam itu sejak kapan? Mulai kapan gitu, Pak? Sejak pasar ini dibangun. Jadi pasar ini mulai dioperasikan, Bapak udah jualan di sini? Iya. Alasan memilih jualan di dalam kenapa? Sebenarnya kalau alasan kita jualan di dalam itu kan kurang bagus karena Yang di luar kurang bagus? di dalam. Di dalam kurang bagus? Soalnya peminat paling susah masuk ke dalam, para konsumen. Jadi lebih laku jualan di luar gitu, Pak? Iya, lebih laku di luar daripada di dalam. Kalau kita mau bertahan di dalam begini dari pagi sampai malam, itu per hari itu paling tinggi 25.000. Iya, yang laku tuh cuma yang di depan-depan. Kalau kita suada di lorong-lorong begini itu paling susah, sulit. Lalu kalau misalnya kelebihan fasilitas di sini apa, Pak, di Gedung Baru? Kelebihan fasilitas itu kita aman, aman dari hujan, panas. Itu aja. Dan kita punya tempat simpan barang itu aman. Lalu kalau misalnya terkait biaya atau pajaknya itu gimana, Pak? Kalau di sini kita masuk pertama itu kita bayar dulu 1 bulan 600.000. 600.000 Iya. satu bulan. Satu bulan. Seterusnya? Jadi ini kita tidak mungkin bayar karena pendapatan kita kurang. Jadi Tidak memenuhi target. Iya. Jadi sama penjual ini kalau ada yang lebih mereka bayar, kalau yang tidak itu tidak bayar per bulan. tapi tidak ada tuntutan yang harus mewajibkan bayar gitu, Pak? Ada tiap hari mereka kasih pengumuman. Tapi mau bikin bagaimana? Yang namanya itu orang mau naik bayar itu, kecuali kita punya pendapatan per hari yang memadai. Jadi Bapak selanjutnya lebih memilih jualan di dalam atau di luar? Kita ikut keadaan, tidak memilih. Kita ikut keadaan. Ini pagi petugas pasar ini orang kasih kesempatan dari jam 6 sampai jam 8. Terus dari jam 4 sampai jam 11 malam. Jam 4 sore. Di dalam? Di luar. Di luar. Jadi kita di sini cuma ketemu amankan kita punya barang ada.
Jadi kalau misalnya jualan itu lebih laku di luar tadi atau di dalam? Di luar ya Pak? Oh, yang jelas itu dulu Di luar. karena di sini orang belanja itu sudah terbiasa dengan belanja di luar. Ya. Orang Ambon itu kalau mereka lewat dengan itu cuma tinggal tunjuk saja, mau di atas motor mereka tinggal tunjuk. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Kita telah mendengarkan sedikit pendapat dari para pedagang yang menggantungkan hidup mereka di pasar ini. Bagi mereka, pasar bukan hanya tempat berjualan, tetapi juga bagian penting dari dinamika kehidupan mereka. Selanjutnya, mari kita dengarkan pendapat dari para pembeli yang setiap hari berbelanja di sini. Pendapat kakak terkait gedung baru ini, kalau misalnya kakak tuh lebih senang belanjanya di dalam gedung atau lebih senang belanjanya di luar? Oke, kalau menurut saya di dalam gedung ini biasanya tuh ada harganya tuh, kalau menurut saya tuh lebih mahal karena itu lebih bayar biaya gedungnya ketimbang kalau kita tuh belanja di luar. Karena kalau di luar itu lebih, kalau mau dibilang tuh lebih banyak yang murah-murah sih. Tinggal kita pandai-pandai saja mencari yang lebih murah ketimbang di dalam gedung karena kan bayar sewa gedung juga. Jadi sedikit mahal, mungkin itu sajalah. Tapi kalau kakak lebih nyamannya belanja di luar atau belanja di dalam? Kalau kakak pribadi? Kalau mau lebih kayak higienis, kalau menurut saya tuh belanjanya di dalam saja. Kalau emang di luar juga higienis, tapi tergantung kita lihat tempatnya mau yang dibeli gitu. Terima kasih kak. Iya. Makasih ya, mau mengganggu waktunya. Kita telah mendengarkan pendapat dari para pembeli. Namun, ada satu lagi pihak yang tak kalah penting dalam dinamika pasar ini, yaitu para supir angkot. Mereka adalah bagian dari roda penggerak aktivitas pasar, mengantarkan pembeli, pedagang, bahkan barang dagangan setiap hari. Kalau abang sendiri bawa angkot selalu lewat itu terminal. Pasar ke Tergantung juga sih, kalau di atas yang macet berarti kita lewat atas. Kalau di bawah macet, di atas macet kita lewat bawah. Kalau menurut abang penjual-penjual di gedung baru itu kan seharusnya disuruh masuk jualan di dalam. Ya. Akhirnya kan jadinya macet toh. Ya. Terus menurut abang sebagai supir angkot yang mengalami kemacetan di pasar tuh Sih, bagaimana? kalau parkir juga sih memang kalau bilang meresahkan juga, kalau dong jual di luar kan betul meresahkan, tapi yang bikin bagaimana? Sama-sama kau cari hidup ini, dia cari hidup, kau cari hidup lain. Jadi itu kan kembali petugas yang aturkan. Memang betul di dalam itu di gedung sudah disediakan tampak, tapi ya mungkin karena di dalam gedung tampak pas kah bagaimana kah, kurang bagaimana tampak kurang kalah dong jual di luar dong. Tapi kan kalau jual di luar tuh dong harusnya kan bisa jual sing harus di badan-badan jalan begitu. Ya, itu juga sih kan, mama di pasar itu kan orang yang jual kan bukan terlalu orang banyak, jadi gedung itu dia sih bisa tampung toh. Jadi kalau dong sama kira-kira kalau masuk dalam, yang sabar yang kalau sudah dapat tanpa jual dong bagaimana? Itu otomatis dong jual di luar. Jadi menurut abang sebagai supir angkot yang lewat di situ macet di depan pasar ikan atau gedung baru itu sentral masalah ya? Kalau beta memang bilang masalah juga, memang betul masalah, tapi yang mau bikin bagaimana hari? Kasih om sudah menjawab Oke, baik, Adi. pertanyaan. Dari hasil wawancara ini, kita dapat melihat bagaimana berbagai pihak, baik supir angkot, pembeli maupun pedagang, memiliki pandangan yang berbeda terhadap kondisi pasar di kota Ambon. Masing-masing memiliki tantangan dan harapan untuk keberlangsungan aktivitas mereka. Pasar baru menjadi pilihan banyak pedagang untuk membuka usaha. Dengan fasilitas yang lebih modern, pasar ini menawarkan kenyamanan yang lebih baik meskipun dengan biaya sewa yang lebih tinggi. Fasilitas seperti toilet, musola, dan eskalator telah tersedia di gedung baru, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Para pedagang berharap agar pemerintah segera menindaklanjuti permasalahan ini, termasuk pengaturan perdagangan di luar agar semua kembali terfokus di dalam gedung.
Pasar adalah cerminan kehidupan kota. Denyut kehidupan ini terus berlanjut di antara tradisi dan modernitas. Semoga dengan sinergi yang baik, pasar dapat menjadi ruang yang adil dan produktif bagi semua pihak. Karena pada akhirnya, pasar bukan hanya tempat berjualan, tetapi juga bagian dari jiwa masyarakat yang selalu bergerak dan berkembang.